Tuhan kita punya kasih selalu abadi. Ya, tidak ada bayang-bayang perubahan. Manusia yang berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Manusia sering berubah karena faktor-faktor yang namanya earthly atau bumiwi, di mana kita memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan tempat. Kita tidak bisa ada di dua tempat sekaligus. Kita tidak bisa ada dengan kekuatan ekstra untuk menangani dua perkara sekaligus. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amen. Allah yang omnipotent, yang dapat menangani segala sesuatu sekali kerja, dia bisa mengerjakan semuanya dan selesai. Kasih Tuhan tetap abadi. Saya ingin saudara kita lihat dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Dan saya ingin saudara memahami, ini pujian luar biasa, firman konsepnya yang ingin saya bagi, dan supaya saudara tangkap firman ini secara proporsional atau secara tepat paham, tepat perspektif, sehingga kita tidak jatuh pada ekstrim salah satu, tapi kita menempatkan pemahaman kita betul-betul seperti apa yang Tuhan inginkan kita pahami. Ibrani 13 ayat 8, mari kita berdiri bersama. Haleluya. Sudah dapat kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan selama-lamanya. Satu kali lagi, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Kristus tetap sama. Dia tidak berubah. Haleluya. Nah, pada kesempatan ini saya bersyukur saudara-saudara, kita sudah dibawa dalam praise and worship oleh tim BL dan pemusik. Saya percaya pada saat kita memuji menyembah Tuhan, pada saat itu bagian roh kita kontak atau connect dengan Roh Kudus, dan hati kita siap diberi makan oleh firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin saudara kita pahami bersama bahwa Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Dia tidak berubah, sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Apanya yang tidak berubah? Yang sudah jelas adalah kasih-Nya tidak berubah, kemurahan-Nya tidak berubah, kebaikan-Nya tidak berubah. Semua atribut Allah yang kudus, Allah yang baik, Allah yang setia, tidak pernah mengalami perubahan. Itu sebabnya saudara-saudara,
Kita perlu pahami supaya waktu kita nyanyi pujian ini, kita tidak akan kecewa kalau kenyataannya berbeda dengan apa yang kita nyanyikan. Pada bagian ref tadi ada apa? Ada apa ini? G. Oke. Turunkan C coba. Musim akan selalu berganti, semuanya berganti berubah. Kasih Tuhan tetap abadi. Ya benar, ya. Tak akan berubah sampai selamanya. Stop. Tak akan berubah sampai selamanya, itu faktor Tuhan. Katakan amin. Faktor Tuhan tak berubah selama-lamanya. Faktor kita sekarang sampai selamanya. Faktor kita ku tetap percaya. Ini faktor kita. Haleluya. Lanjut. Ku yakin faktor saya sekarang. Haleluya. Ku yakin Tuhan. Faktor yakin, faktor percaya. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Saudara, saya bawa pada poin yang pertama. Kasih Tuhan secara general grace itu tetap abadi bagi semua orang, bagi semua ciptaannya, entah mereka orang benar atau orang berdosa. Kasih Tuhan secara general kindness, kebaikan Tuhan yang umum. Contoh, sinar matahari tak pernah berubah. Mau kerusuhan atau perang atau damai, Ukraina tetap dengan Rusia tetap sinar matahari datang. Betul ya? Oksigen tetap dihirup oleh orang yang dibunuh maupun yang membunuh. Oksigen dihirup itu adalah general kindness, kebaikan Tuhan yang sifatnya umum. Itu pun marga satwa, burung di udara, semua yang berkeriapan di bawah laut, di langit, di udara, semua menerima general grace. Tapi saudara dan saya tidak hanya sampai pada level general grace. Haleluya. Kalau saudara melihat kebaikan Tuhan hanya karena saudara bisa bernafas, orang yang tidak kenal Tuhan juga bernafas. Artinya kita ada level yang harus lebih tinggi dari itu. Burung di udara Tuhan pelihara, ini levelnya lebih. Kita orang benar, orang berdosa dan orang fasik itu levelnya. Kemudian ada di bawah yang namanya marga satwa, tanaman tumbuhan. Lihat, bunga bakung adalah kelas tumbuhan, betul? Dan burung itu adalah kelas dari satwa, binatang. Burung di udara Tuhan pelihara, kemudian bunga bakung di ladang Tuhan juga dandani, betul? Tapi ini merupakan standar yang general grace. Haleluya. Kita tidak seperti itu yang kita maksud, yang kita ingin tangkap. Jadi mari kita lihat Matius 5:45. Ini kasih Tuhan tetap abadi dalam hal general grace. Matius 5:45. Matius 5:45, firman Tuhan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, Tuhan menerbitkan matahari, Tuhan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Artinya ini adalah general grace, dan ini tidak ada orang yang bisa menuduh Tuhan itu berubah setia. Tidak ada orang yang bisa menuduh Tuhan itu jahat. Tidak ada orang yang bisa berkata Tuhan itu pilih kasih. Tidak, karena Allah itu sudah taruh standarnya. Orang berdosa, tidak berdosa, ia menerbitkan matahari, betul? Tidak hanya orang benar yang dia terbitkan matahari, kemudian orang-orang yang tidak benar itu mataharinya tersembunyi di balik pohon pisang misalnya. Tidak, semua benar atau berdosa, semua dapatkan general grace, kasih yang abadi itu. Ini poin pertama untuk kita pahami bahwa Tuhan tidak pernah dapat disalahkan. Apakah Tuhan tidak pernah berubah? Ya. Apakah kasihnya tidak berubah? Ya. Kemarin, hari ini, bahkan yesterday, today, and forever.
Yesterday, today, tomorrow, and forever. Kasih Tuhan tetap abadi. Nah, kasih Tuhan yang abadi ini adalah level general grace. Kasih yang umum, general kindness. Kebaikan yang umum. Itu tidak hanya diterima oleh kita, tetapi orang berdosa pun menerimanya. Itu sebabnya kasih Allah di sini mencakup kebaikan, kesetiaannya. Saudara-saudara, walaupun orang itu menghujat Tuhan, dia tetap menurunkan hujan. Amen. Walaupun mungkin orang benci sama Tuhan, nama Yesus dicemooh di beberapa lokasi, tetapi dia tetap terbitkan matahari setiap pagi. Itulah bukti kesetiaan Tuhan. Seperti matahari pagi, demikianlah kesetiaan Tuhan, dia selalu tetap akan ada. Kalau saudara masih ada hari ini, itulah bukti kesetiaan Tuhan. Itulah bukti kasih Tuhan. Kalau kita bernafas hari ini, itulah bukti kasih sayang Tuhan. Dan itu sebabnya mari saudara-saudara ingat, saya ingin sebuah pemahaman saudara tangkap. Perhatikan baik-baik. Ketika Israel, katakan Israel ada 3 tahap mereka punya fase kehidupan. Fase Mesir, kemudian fase tanah Kanaan. Tapi fase Mesir dan tanah Kanaan ada satu fase. Fase apa? Padang gurun. Belangi kita contoh pada Israel jasmani, atau Israel memang cuma ada jasmani, rohani tidak ada. Israel fisik. Fase pertama fase Mesir. Oke. Fase selanjutnya dan sesudah itu ada fase tanah Kanaan. Saudara perhatikan, kasih Tuhan lah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Setuju? Tangan Tuhan yang teracung yang membawa mereka ke tanah Mesir. Keluar dari tanah Mesir. Setuju dengan saya, bilang amin. Kemudian Tuhan yang menyediakan tanah Kanaan. Tuhan yang menyediakan tanah Kanaan, itu kasih Tuhan. Kalau tidak karena kasih Tuhan, mereka tidak tahu kemana. Jadi kasih Tuhan dalam hal mengeluarkan mereka dari Mesir, dan kasih Tuhan yang sama dalam hal menyediakan tanah Kanaan. Allah kita perlu kasih, katakan amin. Nah sekarang fase yang paling penting untuk kita pahami dalam hal Tuhan selalu menolongku. Fase di mana? Padang gurun ini pertanyaannya. Haleluya. Kalau gereja seperti itu, ini analogi atau pemikiran yang diulang. Gereja keluar dari dunia dosa, kegelapan dosa, oleh karena kasih. Oleh karena apa kita keluar dari dosa? Oleh karena apa kita keluar dari neraka? Oleh karena kasih. Dan oleh karena apa Tuhan sedia sorga? Oleh karena kasih. Kalau bukan kasih, sorga hanya sejahtera. Tidak ada yang kita bisa nikmati. Tuhan keluarkan kita dari kebinasaan karena kasih. Tuhan sedia sorga karena kasih. Amin. Sekarang pertanyaannya, apakah semua orang yang keluar dari neraka itu menuju sorga semuanya tiba? Tidak. Oke. Apakah semua orang yang keluar dari keluar dari Mesir, Israel yang keluar dari Mesir, apakah semua tiba di tanah Kanaan? Tidak. Saudara sepakat bilang tidak? Ya, karena ceritanya begitu. Sekarang apakah di masa padang gurun itu Tuhan berubah setia? Tidak. Halo? Apakah di masa padang gurun Tuhan berubah setia? Tidak. Haleluya. Di masa sukar pun Tuhan tidak pernah berubah setia. Yang berubah adalah kita. Amin. Jadi faktor Tuhan tidak pernah berubah, tapi faktor kita yang harus jaga sikap kita. Setengah lebih daripada orang-orang yang keluar dari tanah Mesir, maksudnya yang lahir di Mesir, semua mati di padang gurun. Tetapi mereka yang lahir di padang gurun dan memahami rencana Tuhan, mereka yang masuk tanah Kanaan plus Yosua dan Kaleb. Dua orang ini, luar biasa dua orang ini. Dan saya percaya spirit of Joshua and spirit of Caleb itu ada pada saudara dan saya. Kita tidak hanya keluar dari tanah Mesir, tapi kita akan sampai ke tanah Kanaan. Kita tidak hanya ditebus oleh darah Yesus, tapi kita berjuang sampai surga dan tidak akan gagal di tengah jalan. Kenapa kita tidak akan gagal? Karena kasih Tuhan tetap abadi. Disinilah kasih Tuhan, saudara-saudara, kita pahami secara proporsional. Apa itu proporsional? Artinya tepat menurut takaran yang Tuhan tetapkan.
agar kita jangan salah paham. Saudara, ketika di padang gurun ada Korah, Datan dan Abiram. Mereka keluar sama-sama dari Mesir, oke? Mereka bersama-sama Musa, ya. Tapi pikiran mereka tidak tanah Kanaan. Pikiran mereka pengen kembali ke Mesir. Mereka selalu ngomong, di Mesir kita walaupun kerja paksa tapi makan daging, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bawang pre, batang bawang, semuanya. Saya tak tahu batang bawang ada atau tidak. Tapi mereka ingat Mesir. Saudara-saudara, kita sudah keluar dari dunia, sedang menuju surga. Nah, kasih Tuhan tetap abadi, betul? Sampai kapan kasih Tuhan tetap abadi? Saya percaya sampai selama-lamanya. Tetapi Tuhan punya kasih kita alami tidak tergantung pada Tuhan. Kita alami sampai kapan? Tergantung pada saya, pada kita. Sudah mulai tangkap di sini. Kasih Tuhan tidak berubah pada pihak Tuhan, betul? Tapi kasih Tuhan pada pihak respon kita itu tergantung kita. Saya ingin saudara tangkap di sini. Kasih Tuhan tetap abadi pada pihak Tuhan apa pernah berubah? Tidak. Katakan amin. Tapi kasih Tuhan turun mendarat ke kita, apakah berubah? Tidak. Oke. Kasih Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita apa berubah? Tidak. Apa kasih Tuhan yang kita alami itu selalu berubah? Tidak. Yang kita alami bergantung pada kita berubah atau tidak. Sekarang saudara, manusia itu suka berubah, tapi kita menjadi seperti Kristus yang tetap pegang pada kapan. Sekali Yesus, tetap Yesus, biar popeng. Amin. Nah, sudah pahami, saya ulang sedikit ya. Israel keluar dari Mesir karena kasih. Israel masuk tanah Kanaan karena kasih. Tapi jangan lupa, Israel tidak semuanya masuk tanah Kanaan, karena mereka harus bersikap benar menghadapi kasih. Sebab kasih yang kebablasan adalah menghasilkan kasih tanpa rasa hormat, kasih tanpa rasa respect. Saudara, kecenderungan manusia itu begini. Kalau maaf ya, yang masih anak muda minta maaf, yang bapak-bapak ibu minta maaf. Apakah ini fakta atau fiksi? Nanti saudara tanggapi. Waktu masih pacaran, hormatnya luar biasa. Betul? Hormat. Kalau mau maaf, kalau makan, malu sekali. Maaf, apalagi mau buang angin. Kita akan cari tempat yang tepat untuk melepaskan tembakan. Yang sudah menikah, yang belum menikah, kalau tutup telinga. Setelah menikah, sudah 20 tahun. Nah, suami istri waktu tengok. Di situ justru mak utama, aku lawan kuat ada bunyi. Artinya begini, seiring semakin akrab kita dengan seseorang, rasa hormat bisa berpotensi makin kurang. Setuju dengan saya? Katakan amin. Jadi saking akrabnya kita dengan Tuhan, harus kita jaga satu hal. Jaga satu hal. Kalau kita akrab dengan Tuhan, jaga satu hal. Jaga apa? Jaga rasa hormat pada Tuhan. Kita sering dihadirat Tuhan. Kami punya tugas itu sudah tidak ringan. Tugas kami, saudara-saudara, mengawasi semuanya dalam rangka agar kita tidak terjebak pada perputaran seperti gilingan padi. Kita berputar terus, tapi gilingan tidak memiliki kehidupan. Bedanya gilingan dengan manusia adalah gilingan itu selama tidak mati lampu, dia berjalan terus. Saudara sudah suka berhenti, topi rambut kagak di gilingan, dia berjalan terus. Artinya gilingan itu dia tidak memiliki kehidupan. Tapi pelayanan kita harus memiliki kehidupan. Dan kehidupan itu yang membuat Tuhan lihat respek kita pada apa? Kasihnya. Kasih yang tidak dihargai. Saudara, kasih yang tidak dihargai. Bukan kasihnya yang berubah. Kita punya pengalaman menerima kasihnya akan berubah. Haleluya. Saudara tangkap ini pesan?
Saya mengerti bilang haleluya. Jadi kasih Tuhan tidak pernah berubah karena ada dua kasih ya. Kasih yang spesial dan kasih yang general. General grace, siapapun saudara tidak ada masalah. General grace, general kindness, kebaikan Tuhan yang sifatnya umum, tidak pilih-pilih kasih. Itu sebabnya sekali lagi saya ulangi, Tuhan Allah tidak dapat dituduh bahwa Dia berubah kasihnya. Tidak dapat dituduh. Karena Dia juga tidak dapat dituduh pilih-pilih kasih. Tidak. Karena buktinya saudara-saudara yang ada mati gara-gara COVID ini tidak pilih-pilih orang, kan? Ya, tidak pilih-pilih orang. Orang bernafas tidak bernafas itu tidak pilih-pilih orang, karena oksigen itu adalah berkat umum. Tetapi perlindungan, kesehatan, damai sejahtera, saudara-saudara, kemenangan dalam pergumulan, bisa survive, bahkan bisa breakthrough dalam pencobaan, itu tidak semua orang alami, tidak semua orang nikmati. Jadi kita harus paham bahwa kasih Tuhan tidak boleh disalahpahami atau disalah terima. Karena apa? Kasih Tuhan yang sifatnya general, kamu apapun keadaanmu Tuhan menerima engkau. Tapi kasih Tuhan yang special love itu tidak berlaku pada setiap orang. Buktinya waktu di padang gurun itu sebagian besar. Mari kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 10 mulai. Haleluya. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 mulai. 1 Korintus 10 ayat 10 firman Tuhan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk sebagai contoh, bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat 14, karena itu saudara. Cukup Pak, cukup sampai 13. Terima kasih Pak Romi. Jadi ketika kita baca, Israel punya pengalaman jasmani, itu adalah contoh bagi kita dalam pengalaman rohani. Pengalaman rohani kita itu bercontoh atau mencontohi keadaan Israel secara jasmani. Saudara, satu poin yang di ayat 10 bilang, jangan bersungut. Bersungut itu artinya, saudara kurang tangkap apa Tuhan punya. Kasih itu benar tetap Dia mengasihi kita atau tidak. Saya bilang tadi bahwa Allah tidak pernah berubah dalam hal kasihnya. Dan kalau kasih itu tidak benar pada kita, itu sekali lagi bukan faktor Tuhan. Amin. Kalau kasih Tuhan belum nyata pada kita, berkat Tuhan belum nyata pada kita, sekali lagi bukan faktor Tuhan, tetapi faktor kita, yaitu bagaimana kita bersikap. Salah satu cara bersikap adalah bersungut atau bersyukur. Haleluya. Kita mau bersyukur hari ini. Apapun yang Tuhan buat itu baik. Saya dan istri menjalani hidup, menjalani pelayanan ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Kami menghadapi fenomena keadaan sebagai seorang hamba Tuhan tidak mudah. Dan kami tidak boleh bersungut. Amin. Kami tidak boleh mengeluh, karena bersungut adalah dosa yang paling dominan yang telah membuat sebagian besar Israel mati di padang gunung. Haleluya. Walaupun berat tetap bersyukur. Walaupun tidak mudah tetapi maju terus. Walaupun tidak selalu ringan tapi berkata-katalah yang sesuai dengan firman. Saya tidak sependapat saudara-saudara dengan orang-orang. Mereka bilang ini kan kenyataan. Iya, kenyataan tidak lebih benar daripada kebenaran. Amin. Realita itu fakta, tetapi di atas realita ada firman. Haleluya. Kalau saudara hidup berdasarkan realita, maka saudara ada di level dunia, tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau saudara ada di level firman, firman itu, saudara tahu, firman itu adalah awal mujizat. Firman adalah cikal bakal dari penciptaan. Setiap kali ada firman keluar dari mulut Allah, ada sesuatu yang akan tercipta. Paling kurang damai sejahtera di hati. Itu akan tercipta kalau saudara perkatakan firman. Fakta boleh fakta, tapi fakta bukan kebenaran. Haleluya. Saudara tahu fakta. Fakta adalah kejadian secara waktu dan secara tempat, yang dimana setiap kali kita melihat
kita tidak bisa melihat seutuhnya, cuma Tuhan yang bisa melihat seutuhnya. Siapa yang tahu, saudara-saudara, apa yang sedang terjadi ketika kita ada di padang gurun? Cuma Tuhan yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Haleluya. Itu sebabnya, saudara-saudara, ketika saya melihat sesuatu, saya akan belajar untuk perspektif saya. Cara melihat saya harus melihat cara Tuhan. Hikmat yang dari atas. Karena begini, satu kali kan saya sudah pernah cerita, ada seorang hamba Tuhan di bus rombongan mereka, dia tidak duduk, dia sepanjang perjalanan berdiri dan sepanjang perjalanan dia tinggi pinggang. Dan orang-orang dengan sombong sekali di pendeta, dia tidak duduk dan dia tinggi pinggang sepanjang perjalanan. Setelah tiba di acara, dia sharing, saudara saya dalam pergumulan, karena saya alami hal. Pertama bisul dilek-dilek, kedua ambeien. Saya tidak boleh duduk dan tidak boleh luruskan tangan. Kalau saudara lihat dengan cara mata saudara melihat, maka saudara yang namanya saya bilang pada istri, jangan buruk sangka. Halo, bilang di kanan, jangan buruk sangka. Karena buruk sangka inilah yang telah membuat Korah, Datan dan Abiram itu mati, itu tanah terbelah. Mereka bilang begini, Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sampai kami harus mati kelaparan di sini? Saudara, Tuhan punya mujizat, mana turun tiap pagi. Burung puyuh Tuhan lempar, saking Tuhan emosi, Tuhan kirimkan burung puyuh. Burung puyuh tebalnya 2 hasta, 2 kali 45 cm, sampai di pusatnya pano ini. DP burung puyuh tebal. Lebih tinggi dari lantai ke atas 90 cm, lebih tinggi dari mimbar baru ini panggung baru. Kemudian DP lebar 60 kali 60, di Kupang sampai Ratahang sampai Bitung sampai Likupang. Itu burung puyuh Tuhan dah lempar dari laut ke padang gurun gara-gara mereka minta daging. Itu 60 km firkan, kemudian 90 cm lebih tinggi. Segala sesuatu, semua tempat diisi oleh burung puyuh. Gara-gara apa? Mereka itu mempertanyakan Musa bahwa di sini kita makan apa. Saudara, kata-kata seperti ini sementara sedang menolak Tuhan, seakan-akan mengatakan Tuhan, di mana kasihmu? Dan Tuhan bilang hari ini, kasihku tidak pernah berubah, kemurahanku tidak pernah berubah. Yang berubah adalah perspektif kamu, yang berubah adalah mulut kamu. Kenapa kamu berubah? Karena kita kalau melihat pakai mata ini, kita akan lihat masalah. Tapi kalau kita lihat pakai iman, kita akan lihat Tuhan mengatasi masalah kita. Haleluya. Orang-orang yang melihat masalah menurut kacamata pribadinya, dia akan berpotensi bersungut. Bagaimana tidak bersungut, saudara? Apa yang saudara harapkan tidak jadi kenyataan. Dan saya tahu cuma faktor tangan Tuhan yang bisa membuat segala sesuatu jadi indah pada waktunya Tuhan. Kita tidak bisa seperti Tuhan. Katakan, saya tidak bisa seperti Tuhan. Artinya menata segala sesuatu rapi sempurna. Cuma Tuhan yang bisa sempurnakan semuanya. Itu sebabnya tugas kita adalah berjalan, walk by the Holy Spirit, berjalan berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Saya saudara-saudara ingatkan saudara, waktu keluar dari tanah Mesir dan sebelum tiba di tanah Kanaan, ada satu penyertaan Tuhan yang sejak keluar dia muncul dan nanti tiba dia bilang apa? Kan pernah di Israel sekarang. Tiang awan, tiang api sejak Keluaran 13, Pak, coba lihat. Keluaran 13. Jadi kalau saya tidak khotbah panjang-panjang, ini karena apa yang Tuhan pengen sampaikan harus saya sampaikan. Keluaran 13. Haleluya. Ayat 17 sampai 21. Lihat. Keluaran 13 ayat 17 sampai 21. Ikuti saudara. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar di padang gurun menuju ke
laut Teberau. Ya. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Haleluya. Ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulang dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, haleluya. Itu kasih Tuhan tetap abadi. Waktu keluar dari tanah Mesir, Tuhan sedia apa? Tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu artinya ada awan di atas orang Israel, dan awan itu jadi payung. Ada payung di sini. Kalau ada payung di sini, saya mau simulasi. Itu seperti payung. Kemudian tiang api seperti suluh terang di atas bangsa Israel. Ini kejadian baru kali ini dan tidak pernah terulang. Ini kejadian penyertaan Tuhan luar biasa. Saudara, padang gurun itu saya tanya, ya saya cuma satu topik, satu poin saja. Padang gurun itu saya tanya, untuk orang-orang yang pernah sekolah jurusan fisika dulu, apa sebab padang gurun itu pasir semua? Terus, ini Fakultas Fisika jurusan Ekonomi. Ya, maksudnya begini. Apa sebab padang pasir itu pasir semua? Satu, tidak ada air. Dua, panas. Tiga, yang berhasil menebak akan diberi satu begini karena ada ibu yang sponsori tadi, ada berapa ini dan simpan tiap minggu ada yang kasih. Oh, puji Tuhan, kita sana sobrat gara-gara ini. Tidak ada tumbuhan. Oke, tidak ada tumbuhan. Saudara bisa bedakan antara penyebab dan akibat, ya? Ya. Kalau tidak ada ini akibat. Kenapa dia jadi begitu? Itu sebab. Nah, yang saya tanya sebab. Lalu panas. Panas terus dingin. Malam dingin. Oke. Ya. Saya ingin supaya saudara tahu bahwa di padang gurun itu tidak mudah. Saya waktu menjadi tour guide di Israel, saya istri saya tidak ikut. Nanti berikut saya paksakan dia yang ikut walaupun saya tidak ikut. Karena saya jadi tour guide, saya duduk di depan, bus paling depan, saya dapat untuk tempat duduk khusus. Dan ketika jalan, saya cuma lihat jalan tol panjang sekali dari padang pasir. Kemudian saya ingat tuh lagu, sejauh mata lepas memandang, cuma ada pasir semua. Sejauh mata lepas memandang, cuma ada pasir. Sudah dapat jawabannya? Kenapa di padang pasir, pasir semua? Karena ya, oke, itu jawaban filsafat. Ini jawaban logika. Oke, karena curah hujan, saya jelaskan begini. Teori fisika mengatakan begini. Itu yang sudah disebutkan tadi. Padang gurun itu kalau siang panas sekali. Dan kalau ini kan dikaitkan dengan tiang awan dan tiang api. Kalau siang panas sekali, 40 derajat. Saya waktu pergi 40 derajat. Kita pulang langsung jadi putih gara-gara kepanasan. 40 derajat. Siang lebih di atas 40 derajat. Mana itu 32, 30, ya. Kalau Pemodo Inding 28 misalnya. Sepanjang hari itu kering kerontang. Makanya tadi curah hujannya sangat minim di situ, dan di sana saudara-saudara kalau malam dingin sekali. Ya, kala lamuan. Jadi Grace Kapungkal. Apa kaitannya dengan ilmu fisika? Ilmu fisika mengatakan begini. Segala sesuatu benda keras yang berulang-ulang bolak-balik, panas dingin, panas dingin, panas dingin, panas dingin, panas dingin, satu saat akan lapuk. Ya, mantap. Dari bahasa ilmu kesehatan. Satu saat benda keras akan lapuk. Makanya tidak ada batu yang bertahan di padang gurun.
Karena proses pelapukan terjadi. Coba satu barang yang sangat panas tiba-tiba harus berulang-ulang beratus-ratus tahun. Panas dingin. Makanya kalau orang jadi gereja lau-lau, panas dingin. Tahun ini panas, kaki sudah mulai lagi longgar lagi. Haleluya. Tugas kami adalah menjaga supaya tetap panas. Amin. Makanya WA masuk terus. Haleluya. Tugas kami kasih firman, kasih arahan, drive saudara. Kemudian kami kasih navigasi. Kenapa? Di padang gurun ini kalau kita berhenti, nah saya ingin saudara mengerti begini. Kenapa mereka di padang gurun perlu tiang awan dan tiang api? Sudah tadi. Karena kalau siang panas sekali, kalau sudah tidak percaya, coba nanti kita sama-sama ke sana. Siang panas sekali, malam dingin sekali, terjadi pelapukan. Nah, saudara dan saya kalau dibanding dengan batu, kerasan mana? Batu. Nah, batu saja lapuk, apalagi orang Bethesda ini. Haleluya. Jadi kalau orang berjalan 40 tahun, saya tanya berapa lama Israel di padang gurun berputar-putar? 40 tahun. Kami sempat berhenti di satu perjalanan jalan panjang itu padang pasir di sebelum Sinai, karena ada suku yang namanya orang Amalek keturunan jaga dola bus. Kami duduk di sepanjang hari, saudara-saudara, cuma sekitar 4 jam tertunda. Gelisahnya luar biasa. 4 jam. Jadi saya ingin bicara kasih Tuhan itu harus ada satu dari pihak Tuhan kasih, dan dari pihak kita tanggung jawab. Setuju dengan saya? Katakan amin. Kasih yang diberikan tanpa ditanggung jawabi, maka kasih itu akan sama seperti memberikan mutiara kepada. Oke. Perhatikan. Sama kalau kasih diberi tanpa orang itu yang menerima bertanggung jawab dengan kasih yang diterima, itu sama dengan memberikan barang berharga mutiara kepada seseorang yang tidak layak menerima karena tidak ada respect, tidak ada tanggung jawab. Responsibility of man itu adalah bagian daripada bekerja sama dengan kasih Allah, dan respon itu terjadi mujizat. Katakan amin. Responmu besar, responmu hebat, itu ketika firman muncul kau respon, itu yang membuat Zakheus dipulihkan. Amin. Itu yang membuat Bartimaeus bisa melihat, itu yang bisa membuat 10 kusta bisa kahir. Nah, sebabnya saya kembali lagi kepada apa tadi? Tiang awan dan tiang api. Saudara cari ayat. Nanti setelah cari di kitab Yosua, tiang awan, tiang api berhenti. Tiang awan, tiang api, tolong bantu saya. Tiang awan, tiang api berhenti nanti zaman Yosua. Pada waktu mereka, katakan pada waktu mereka jalan di padang gurun. Inilah yang saya mau kasih tahu, kerjasama antara kasih dan respon. Kasih dan respon. Tahu enggak? Ini kelakuan dari tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api yang gerakan siapa? Tuhan. Sekali lagi, tiang awan dan tiang api yang gerakan siapa? Tuhan. Jadi kalau Tuhan bergerak, tanda pergerakan Tuhan adalah bergeraknya tiang awan, bergeraknya tiang api. Itu begini saudara. Saudara sudah buka tenda, pasang tenda, sudah mengantuk jam 1 malam. Pas saudara sudah baru pasang di tenda, saudara tidur. Tiba-tiba nafiri berbunyi karena apa? Tiang awan atau tiang api bergerak. Kalau tiang api bergerak, berjalan, maka seluruh peserta semua harus bongkar tendanya, menimpang rabu-rabu. Dan apapun alasan, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita mau terus sampai tanah Kanaan, tidak ada pilihan lain. Kasih Tuhan memberikan tiang api, tapi tanggung jawab kita harus mengikuti tiang api bergerak. Katakan amin. Jadi ketika tiang api bergerak, berjalan, semua orang tanpa alasan, mereka akan mengatur, mencabut patok-patok tenda, melipat, menggulung, dan packing semua barang, dan mereka akan mengikuti gerakan kemana tiang api itu pergi. Kalau saya tidak ikut Pak Gembala, kalau saya tidak ikut bergerak, boleh, tapi kamu akan mati kedinginan di lokasi. Boleh tidak ikut, boleh tidak ikut karena Tuhan, boleh, karena pilihan ada di tangan. The choice is your hand. Jadi ketika kau memilih
untuk ikut dengan dia, maka perlindungan kasih Tuhan tetap abadi itu jadi pengalaman kita. Tapi kalau saudara memilih untuk Bapa di sorga, tolong mengerti saya, ini tenda kan baru pasang. Bukankah capek kami baru pasang tenda-tenda patok-patoknya? Sekarang kami baru mau tidur, kenapa tiang api sudah berjalan? Sekarang saya tanya, jalan ini yang mimpin kita ke Tuhan. Halo, jalan ini yang mimpin kita ke Tuhan. Kalau yang mimpin Tuhan, maka maaf ya, ada lagu bilang suka-suka Tuhan. Kalau Tuhan bilang jalan bro, walaupun masih kecewa, jalan terus. Jalan, kalau Tuhan perintah jalan, walaupun berat, jalan terus. Karena kalau kita tidak pilih berjalan, kita boleh saudara ada di tempat itu, tapi resiko perlindungan tiang api yang membuat kita hangat tidak ada lagi. Dan tanggap dan paham ini, perlindungan tiang api itu akan berjalan menurut agenda Bapa, akan berjalan menurut agenda Tuhan. Jadi ketika kita memiliki alasan yang rasional bahwa kita sudah terlalu capek untuk berjalan, Tuhan bilang boleh, karena bangsa ini kan ada 600.000 pejalan kaki. 600.000 itu lebih besar dari jumlah penduduk kota Manado. Satu kali berjalan, dan kalau semua berjalan dan ada orang tinggal di belakang, maka pada malam itu siap-siap kedinginan dari padang gurun yang merasuk sampai sumsum tulang itu akan datang menyerang kita, dan kita tidak boleh bilang, Tuhan, mengapa saya alami ini? Tanggap? Mengapa saya alami ini? Karena Tuhan tanpa bicara akan bicara begini. Saya kan sudah bilang, aku menuntun kamu dengan tiang awan dan tiang api. Kalau tiang penuntunnya bergerak, kita harus bergerak. Kalau tidak kita bergerak, maka dampak atau katakan resiko bukan Tuhan punya tanggung jawab. Setuju dengan saya, amin. Resikonya ada di tangan kita. Jadi ketika kita kedinginan, kesepian, ketiadaan pertolongan, kehampaan, kebuntuan, semua boleh contohkan keapaan semua, ketiadaan penyertaan, kegalauan, semua apa yang sudah rasa. Sebab tanpa Tuhan, jika engkau tak beserta kami, saya pernah ngomong begitu, jika kau tak beserta kami, jangan suruh kami berjalan. Artinya jika tiang awan tidak lagi menyertai kami, jangan kami disuruh jalan di padang gurun yang panas kering kerontang ini. Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Dalam hal menyediakan payungnya, dalam hal menyediakan tiang apinya terus berjalan. Dan tanggung jawab kita adalah jangan pernah berada di tempat yang berbeda dengan tempatnya tiang awan. Jangan pernah berada di tempat yang berbeda dengan di mana tiang api berdiri. Kalau saudara ada di tempat yang berbeda, maka konsekuensinya, resikonya adalah karena kita. Haleluya. Ini firman kali ini yang berkata, tapi ini firman akan buat roh saudara. Saudara akan mulai menjawab, siapa kita begini? Mungkin gara-gara kita ini. Coba jalan ke tiang api, saudara masih santai di sini. Coba jalan ke tiang awan, saudara masih bikin bangunan pasir seperti di pantai. Ada waktu Tuhan bilang jalan, tapi ada waktu Tuhan bilang diam. Tapi yang paling penting, ikuti langkah Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Karena kasih Tuhan tetap abadi. Artinya selama ketersediaan dari payung awan itu ada, tiang api itu ada, maka jalan tidak akan gelap, maka jalan tidak akan kepanasan. Sudah tahu berapa lama mereka berjalan pada urut? 40 tahun. Ada catatan kasut mereka yang terbuat dari Adidas. Haleluya. Sepatu mereka tidak rusak 40 tahun lamanya. Itulah penyertaan Tuhan. Tapi Korah, Datan dan Abiram ditelan bumi. Kenapa? Karena mereka bersikap berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika saudara memahami kasih Tuhan tetap abadi, jangan sampai salah paham bahwa Tuhan tetap sedia. Di waktu yang lain saya akan bicara. Tuhan selalu menanti kita, tapi kalau kita pergi dan tidak kembali, apa yang Tuhan sediakan tidak akan jadi bagian kita. Tapi kalau kita kembali kepadanya, semua yang terbaik, cincin, jubah, sepatu, Tuhan sediakan bagi anak yang kembali. Amin.
Kalau saudara seperti anak yang hilang dan terus pergi, terus menjauh, sambil saudara bicara, kenapa saya harus makan ampas babi? Kenapa saya tidak dilayani? Kenapa semua orang menjauh? Jawabannya bukan kenapa-apa, tapi kenapa kau jauh dari Bapa? Kenapa kau tidak kembali sekarang? Amin. Kenapa kau tidak datang padanya? Apakah kasih Bapa sudah berubah? Tetap sama. Sama dalam hal apa? Dia sementara. Ada lagu yang saya tidak kuasai, tapi lagu itu saya dengar sepotongnya. Dia punya potongan kata begitu. Kasih Bapa mengalir dan kasih Bapa menanti saudara. Saudara, saya ajak saudara hadir sebentar malam. Apa yang disebut dengan yang terhilang, yang perlu kembali sebentar malam di Molas? Tuhan lagi mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Terhilang dari kasih Bapa. Kenapa terhilang? Karena mungkin tiang awan jalan, dia tidak ikut jalan. Tiang api bergerak, dia tidak ikut bergerak. Sehingga gersang, kering, kedinginan, masalah bertubi-tubi datang pada kita. Karena kita sudah tidak memiliki payung perlindungan. Kita sudah tidak memiliki kehangatan kasih Allah. Saya percaya firman Tuhan ini cukup sampai di sini. Tangkap firman ini, berjalan dalam terang firman, berjalan dalam naungan sayap kemurahan Allah, dalam perlindungan yang awal kasih Allah. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan telah abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Mari jemaat kita berdiri bersama dan pelayan perjamuan pada Melindungi